Itu di per Nah, di saat winter, di situ dapat dilihat ya, kloroplas itu nanti akan lama-lama diubah menjadi kromoplas. Nah, di situ akan terjadi perubahan warna dari hijau ke arah orange. Siapa sih yang berperan? Yaitu adalah gas etilen. Gas etilen di situ akan memiliki peran terhadap perubahan warna dari hijau ke orange. Nah, kemudian ketika uh, musim berubah, yaitu mulai masuk spring, yaitu uh, ketika suhu sudah memanas, siangnya lebih banyak, intensitas cahayanya matahari lebih panjang. Nah, ternyata warna orange dari chromoplas ini akan diubah kembali menjadi hijau, menjadi chloroplas. Nah, dua fase ini disebut dengan degreening ketika dia winter, yaitu perubahan hijau menjadi orange, dan juga regreening, yaitu dari perubahan dari warna orange ke hijau di saat musim semi atau spring. Nah, di saat musim semi ini yang berperan adalah konsentrasi gas nitrogen dan juga hormon giberellin. Nah, kita lihat di sini. Perubahan warna pada jeruk di bagian peel. Nah, peels ini adalah kulit. Nah, nanti ada rim, ada peel, ada skin. Nah, kalau skin itu biasanya kalau kita nyebut kulit manusia gitu ya. Kalau peels itu adalah kulit buah yang dia itu bisa kita kupas kayak di jeruk, kemudian di pisang. Nah, kalau rin itu biasanya yang nempel banget kayak itu loh, melon, semangka itu kan nempel banget ya. Nggak gampang kita kupas hilang gitu kulit. Nah, itu rin. Kalau pil yang bisa kita kupas. Nah, ini dapat dilihat ya di sini bagaimana terjadi perubahan warnanya. Nah, kita lihat di grafik bagian kiri bawah. Grafik bagian kiri bawah itu adalah bagaimana sih terjadinya ada tiga fase perubahan warna. Maaf, ada dua fase perubahan warna, yaitu ketika terjadi penurunan konsentrasi klorofil, maka di satu sisi akan terjadi kenaikan konsentrasi dari karotenoid. Begitu pula dengan sebaliknya, jika karotenoidnya naik, maka klorofilnya akan turun. Dan ini akan menyebabkan perubahan warna pada bagian peel dari buah jeruk. Nah, kemudian kita beralih ke pembentukan warna ungu atau gelap. Nah, kita akan membaca. Kita akan mempelajari hasil riset dari Chalk et al. Pada tahun 2004 pada alpukat. Nah, alpukatnya ini warnanya kayak gini. Jadi alpukatnya itu kalau matang warnanya hitam banget, hitam. Kemudian warna dagingnya itu masih kuning, ada hijau-hijaunya di tepi, kayak gitu. Nah, kita lihat di grafik ini. Di grafik ini bagian kiri atas itu yang A, terus kanan atas itu B, kiri bawah itu C, kanan bawah itu D. Nah, kita baca dulu bagian, kita lihat keterangannya apa. Objektif itu likeness, chroma sama hue, dan subjektif itu rating dari warna. Nah, jadi di sini ingin melihat bagaimana sih perubahan warna secara objektif menggunakan mesin alat ukur, bisa chromometer atau lovibone, yang akan mengukur intensitas kecerahan atau nilai L, kemudian chroma atau warnanya, kemudian hue, chroma itu intensitas semakin pekat atau semakin pudar, hue itu menunjukkan derajat warnanya, dan juga subjektif itu dengan penglihatan manusia. Nah, di situ dapat kita lihat ya, di sini
dia juga membandingkan bagaimana ketika dia itu disimpan di suhu 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 25 derajat Celcius. Nah, kita lihat di situ yang pertama yang A, kiri atas. Nah, di situ kita lihat sumbu Y itu menunjukkan derajat warnanya. Mulai dari emerald green, forest green, olive. Olive itu semakin eh, kehitaman, purple semakin hitam, dan sampai black. Black itu berarti hitam banget. Nah, intinya sumbu Y itu semakin ke atas, semakin gelap. Sedangkan sumbu X itu apa sih? Day from harvest, hari setelah dipanen. Nah, kita baca di situ hasilnya apa? Semakin harinya bertambah setelah dipanen, atau semakin kita peram, kan habis dipanen, kemudian kita peram ya. Semakin lama apa? Semakin lama kita peram, maka yang terjadi adalah terjadi kenaikan warna, maaf, terjadi perubahan warna pada kulit alpukat yang semakin gelap. Diukur dari eh, ini penggunaan sensor warna manusia atau secara sensoris. Nah, secara sensoris panelis menye- memberikan data atau menilai bahwa semakin lama diperam, maka warnanya itu cenderung akan semakin gelap di warna kulitnya. Apakah sinkron dengan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur? Kita lihat di sini. Yang grafik B kanan atas, dia itu mengukur derajat hue, derajat warna atau hue angle, derajat warnanya. Kita lihat di situ. Nah, derajat warna di situ kita baca dulu. Red itu sekitar 0 derajat, kemudian yellow itu 90 derajat, green itu 180 derajat, dan blue 270 derajat. Nah, sumbu Y di sini adalah hue angle-nya mulai dari paling bawah sampai paling atas. Nah, sedangkan sumbu X-nya adalah hari setelah dipanen. Nah, hasil menunjukkan bahwa semakin lama diperam setelah dipanen, maka warnanya itu cenderung berubah dari hijau sekitar 120 akan berubah menjadi apa itu 60-an itu ke arah yellow. Nah, ke arah yellow. Tetapi ketika itu hingga hari keempat sampai hari kelima lah, hari kelima ke enam. Nah, kemudian akan terjadi kenaikan lagi ke arah yang lebih gelap. Nah, ke arah yang lebih purple kayak gitu. Jadi gelapnya itu cenderung gelap ke arah apa ya? Gelap ke arah hijau dan kuning, antara hijau dan kuning. Kemudian kita lihat juga nilai L-nya atau lightness kecerahannya di yang bagian C, bagian kiri bawah. Nah, itu dapat kita lihat ya. L atau lightness itu nilainya adalah di sumbu Y. Jika dia semakin naik nilainya, maka tingkat kecerahannya semakin naik. Artinya warnanya semakin cerah putih. Tetapi jika dia itu nilainya turun, maka dia itu akan semakin suram atau semakin pudar, nggak pekat lagi, atau semakin hitam. Nah, di situ dapat kita lihat ya, semakin lama diperam setelah dipanen, maka nilai kecerahannya semakin turun. Artinya, oh warnanya semakin suram atau semakin gelap. Dan ini sinkron dengan hasil penilaian sensoris. Kemudian kita lihat ya tingkat derajat ini ya, semakin pekat atau semakin pudar. Kita lihat di situ sembunyinya itu nilai kromanya. Nilai kromanya ternyata semakin diperam, dia semakin turun. Artinya, apa artinya? Dia itu semakin pudar warnanya. Warna hijaunya semakin pudar. Kemudian digantikan dengan warna yang lebih hitam. Nah, kita lihat hasil dari pengujian
kromatografi di kulitnya itu kita ekstrak, di kulit yang sudah matang hitam itu kita ekstrak, kemudian kita dapat ekstraknya, kemudian dianalisis dengan menggunakan kromatografi, SPLC, kromatografi cair dengan performa tinggi, SPLC, dan di sana ternyata kita mendapatkan hasil bahwa di dalam kulit tersebut mengandung anthocyanin. Anthocyanin ini kita lihat di situ. Di grafik ini dapat dilihat di yang bagian atas A, yang tengah B, yang bawah B, itu menunjukkan bahwa yang ada saya kasih tanda panah itu adalah anthocyanin ketika dia masih mentah, yang A di atas. Masih kecil sekali, atau peak atau puncak yang terlihat. Kemudian ketika dia partial ripe, setengah matang, dia itu muncul ada peak atau puncaknya. Dan ketika full ripe, ketika dia sudah hitam kulitnya, oh ternyata tinggi sekali puncaknya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin matang atau terjadi ini berkorelasi dengan naiknya konsentrasi antosianin. Nah, antosianin ini apa senyawanya? Nah, di situ diidentifikasi sebagai cyanidin 3O glucoside. Ini adalah senyawa yang bertanggung jawab terhadap warna hitam pada kulit buah alpukat Hess ini. Nah, kemudian kita juga akan mempelajari lagi apa ini yang paling atas ini adalah total konsentrasi antosianin. Kemudian yang tengah atau yang B ini adalah konsentrasi cyanidin 3 glycoside. Kemudian yang paling bawah ini adalah konsentrasi klorofil. Nah, kita lihat yang paling atas itu adalah konsentrasi total antosianin, karena jenis antosianinnya itu banyak, tetapi yang dominan adalah cyanidin 3 glucoside. Yang paling bawah ini adalah klorofil, atau yang menyebabkan warna hijau, sedangkan antosianin yang menyebabkan warnanya hitam atau purple. Tergantung pH-nya, bisa merah juga. Nah, di sini dapat dilihat ya, di situ ketika dia diperam di 15 degree Celcius, 20 degree Celcius, maupun 25 degree Celcius, setelah dipanen, maka yang kecenderungan adalah pada suhu ruang, yaitu 25 derajat Celcius, maka kandungan antosianinnya itu kan semakin naik. Artinya apa? Artinya buahnya semakin hitam kulitnya. Begitu pula dengan ketika dia disimpan di suhu 20 dan 15 degree Celcius, meskipun kecepatan kenaikan total antosianinnya itu lebih rendah dibanding dengan ketika dia disimpan di suhu ruang 25 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya adalah ketika dia disimpan di suhu yang lebih rendah, maka perubahan warna atau kematangannya dapat dihambat. Kemudian kita cek lagi karena tadi antosianin yang dominan di bagian kulitnya ada cyanidin 3 glycoside, maka kita cek apakah benar sih cyanidin glycoside-nya juga naik. Nah, ternyata hasil penelitian dia itu juga menunjukkan bahwa selama proses pemeraman setelah dipanen terjadi kenaikan dari cyanidin 3 glycoside, khususnya ketika dia disimpan di suhu kamar 25 derajat dan sinkron dengan kandungan total antosianin yang mengalami kenaikan juga. Nah, hal ini berarti cyanidin 3 glycoside ini menjadi apa ya, pigmen yang bertanggung jawab di situ. Kemudian kita cek bagaimana klorofilnya. Nah, di situ ada klorofil A dan klorofil B. Polanya adalah di situ semakin lama diperam, maka kandungan klorofil yang ada di dalam kulitnya akan semakin turun. Nah, berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwa
selama pemeraman buah uh, alpukat varietas Hes ini akan terjadi dua peristiwa, yaitu terjadinya degradasi senyawa klorofil dan terjadi sintesis senyawa antosianin, khususnya cyanidin 3 glucoside. Hal ini yang menyebabkan warna hijau yang ada pada alpukat yang sudah tua habis dipetik ini, yang hijau akan lama-lama terdegradasi dan berubah menjadi digantikan dengan munculnya warna hitam yang semakin dominan hingga dia matang. Suhu ternyata juga sangat berpengaruh di sini. Suhu kamar ini akan menyebabkan proses perubahan warna, khususnya kematangan, ini akan lebih cepat dibanding dengan ketika dia disimpan di suhu yang lebih rendah. Nah, kemudian kita belajar di buah passion atau buah berkisah. Nah, di sini ada hasil penelitian dari Xiaomi pada tahun 1996. Nah, tentunya Markisa sudah pernah nyoba semuanya ya. Ada yang warna kuning. Nah, di sini ada yang Markisa yang warnanya ungu ini. Nah, di sini dapat kita lihat ada dua grafik. Di sebelah kiri atas itu G-nya adalah Brix, artinya total soluble solid, total padatan terlarut, bisa menunjukkan total gula yang ada di situ, berkorelasi positif dengan gula biasanya kalau Brix. Intinya dia padatan terlarut. Sumbu X adalah hari setelah pembungaan, di after flowering. Hari setelah pembungaan nanti akan terjadi penyerbukan. Nah, di situ dapat dilihat ya, ternyata semakin lama hari atau semakin dia matang atau setelah hari pembungaan, maka yang terjadi adalah pada Brix itu yang bulat-bulat hitam. Dia akan naik hingga pada hari ke-8. Hari ke berapa itu? 70. Hari ke-70 dia itu puncaknya kenaikan Brix, artinya gulanya itu mencapai maksimum hingga pada hari ke-90. Berarti total gulanya naik terus itu hingga 70, dan di 70, 80, 90 itu mencapai puncaknya. Kemudian citric acid yang kotak warna putih itu ternyata citric acidnya juga naik itu mulai hari ke-30 hingga hari ke-60 itu naik citric acidnya. Tetapi setelah ke hari ke-60 dia terus turun eh, konsentrasi citric acidnya. Jadi awalnya kecut, tapi kecutnya turun dan digantikan oleh warna manis yang lebih dominan karena mencapai puncaknya. Nah, kita lihat warnanya. Warnanya itu adalah pada hari ke-70, dia itu warnanya baru muncul. Nah, warnanya itu baru muncul color indexnya di hari 70. Awalnya hijau, 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 terus tiba-tiba color indexnya berubah. Di hari ke-70 langsung berubah menjadi warna ungu. Nah, di situ berarti apa sih yang menyebabkan kok tiba-tiba warnanya berubah, terjadi puncak konsen produksi dari gulanya, dan terjadi penurunan drastis dari jumlah asam sitrat. Kita lihat di situ grafik yang di bagian bawah. Grafik di bagian bawah itu mengindikasikan konsentrasi karbon dioksida yang berkorelasi dengan dua pekan lalu kita bahas respirasi, berkorelasi dengan proses respirasi yang terjadi, dan yang sebelah Y sebelah kanan adalah konsentrasi gas etilen. Konsentrasi gas etilen itu yang segitiga hitam yang saya lingkari merah itu yang bawah. Nah, ternyata kita lihat dulu respirasinya. Respirasinya terjadi penurunan konsentrasi gas CO2 di situ mulai dari awal, kemudian turun, turun, turun. Mulai hari ke-10 hingga ke hari 80
hampir turun dan stabil. Nah, tetapi kita lihat di situ bagaimana etilennya bereaksi. Etilennya itu tiba-tiba naik mendadak di hari ke-70. Kemudian dia turun dan naik sedikit. Nah, kenaikan yang mendadak ini adalah tanda-tanda terjadinya proses klimakterisasi. Nah, kenaikan etilen yang mendadak dan disertai perubahan fisiologis yang mendadak itu menunjukkan tanda-tanda klimakterisasi. Nah, di sini berarti dapat kita simpulkan, kita lihat bahwa proses klimakterisasi terjadi mulai dari hari ke-70 karena ditandai dengan peningkatan gas etilen yang mendadak disertai dengan perubahan warna menjadi ungu yang mendadak, terjadi puncak produksi gula dan penurunan konsentrasi asam. Nah, kemudian kita beralih ke pembahasan aroma, rasa, manis, dan rasa asam. Oke, untuk warna berarti sudah banyak yang kita bahas dan kita beralih ke aroma dan rasa. Nah, untuk aroma khas, kita akan belajar dari buah mangga, penelitian Lalel et al. Tahun 2003 pada King Stud Fried Mangoes. Nah, di sini dari gambar ini, gambar ini bercerita tentang apa sih? Tentang pengaruh tingkat kematangan terhadap total senyawa volatil yang terikat secara glikosidik. Senyawa volatil adalah senyawa yang dia itu memiliki sifat mudah menguap di suhu kamar. Kalau dia nggak menguap, maka senyawa itu tidak akan masuk ke hidung kita dan tidak akan dideteksi oleh syaraf yang atau reseptor bau yang ada di dalam rongga hidung kita. Kalau nggak sampai di situ, maka kita nggak bisa ngomong, oh ini baunya harum. Oh kayak gini toh baunya durian. Oh kayak gini toh baunya mangga. Oh kayak gini toh baunya coklat. Kayak gitu. Maka syaratnya adalah harus ada senyawa volatil yang bisa terbang bergerak masuk sampai ke rongga apa namanya sampai ke reseptor bau yang ada di dalam rongga itu. Nah, di dalam mangga kita akan mengidentifikasi senyawa volatil yang dihasilkan dia khususnya yang terikat secara glikosidik atau senyawa volatil yang terikat dengan gugus gula. Di sumbu Y itu adalah konsentrasinya dan di sumbu X di situ adalah tingkat kematangan mulai dari mature green artinya dia sudah tua tetapi masih hijau, half ripe setengah matang dan ripe itu yang sudah matang. Nah, kita lihat ada di bagian pulp dan skin atau ya pulp dan skin atau bagian dari daging pulp itu yang putih itu di daging dan skinnya itu yang berwarna hitam ya hitam. Kita lihat di situ ternyata konsentrasi senyawa volatil yang terikat secara glikosidiknya itu banyak terdapat di bagian kulitnya dan dia itu apa namanya jumlahnya itu ternyata banyak dan meningkat hingga setengah matang. Tetapi ketika dia sudah matang, dia itu cenderung turun. Tetapi masih terdapat aromanya. Dan kita lihat lagi di bagian daging, oh ternyata senyawa volatilnya itu uh, malah justru meningkat. Tetapi dengan konsentrasi yang masih setara jumlahnya dengan bagian kulit ketika dia sudah matang. Nah, ini dapat kita identifikasi bahwa oh, jadi ketika setengah matang itu nanti kulit mangganya itu akan sangat beraroma sekali, beraroma harum, sesuai aroma mangga. Kemudian kita lihat di sini, grafik ini grafik membahas apa sih? Grafik mengenai pengaruh berbagai maturity stage itu atau tingkat kematangan, mature green, half ripe, dan ripe, masih tua hijau, setengah matang dan matang,
terhadap beberapa senyawa glikosidik yang dihasilkan dari berbagai proses. Jadi senyawa glikosidik volatil yang berperan terhadap baunya di buah mangga itu dapat diproduksi dari berbagai macam proses metabolisme. Yang pertama adalah yang A itu dihasilkan dari proses metabolisme lemak. Nah, dari situ berarti sumber uh, senyawa volatil yang menyebabkan baunya itu berasal dari lemak yang dimetabolisme, yang A. Kemudian apa hasilnya? Oh, ternyata semakin matang itu di bagian pulpnya atau dagingnya, senyawa yang dihasilkan dari lemaknya itu akan meningkat, tetapi bagian kulitnya cukup stabil. Tetapi juga ada. Nah, yang B itu apa? Yang dihasilkan dari karbohidrat, misalkan dari pati atau dari gula. Nah, kayak gitu yang di metabolisme. Nah, di situ dapat dilihat bagian dari apa itu yang skin. Di kulitnya juga. Kulitnya itu meningkat ketika dia half ripe dan ketika ripe itu akan turun. Tetapi di bagian daging sedikit sekali. Ini menunjukkan bahwa di kulitnya itu dominan yang menghasilkan bau. Kemudian yang C ini adalah dari senyawa terpen. Senyawa terpen itu senyawa yang sangat menyengat ya. Kalau bisa membau kayak terpenoid itu. Baunya menyengat banget itu kayak nangka durian itu banyak terpenoidnya. Baunya menyengat. Kemudian di situ ternyata, oh, senyawa terpenoidnya itu banyak terkonsentrasi di kulitnya. Berarti kulitnya itu sangat menghasilkan aroma. Kemudian yang D itu eh, senyawa aromatik dari metabolisme asam amino, dari asam amino. Berarti ada kaitannya sama protein. Nah, di situ ternyata juga sama. Oh, di sini senyawa yang dihasilkan dari asam amino semakin matang, semakin turun. Oh, berarti ketika aromanya itu banyak dikontribusi dari metabolisme asam amino, tetapi ketika matang banyak dikontribusi dari apa ini? Dari ternyata carotenoid metabolism yang metabolisme carotenoid. Ini juga eh, berperan dalam membentuk senyawa aromanya. Nah, di sini di kulit juga, tetapi menurun ketika dia matang. Nah, unknown pathway. Uh, Berarti apa ya? Proses yang belum diketahui sebabnya ternyata meningkat. Nah, ini masih menjadi tanda tanya sebenarnya di riset ini dan proses yang apa sih yang menyebabkan baunya itu semakin meningkat eh, pada bagian kulitnya. Dari hasil riset ini dapat diketahui bahwa memang bagian kulit adalah bagian yang paling menyebabkan aroma pada buah mangga Kingston Pie. Kemudian kita beralih ke Cantaloupe. Nah, Cantaloupe di sini adalah melon yang warnanya kayak gini. Oleh Belio di 2006. Nah, kita belajar di sini, yaitu sumbu Y adalah konsentrasi relatif dari senyawa aldehid dan sumbu X adalah hari setelah antesis atau penyerbukan dan kemudian dilanjutkan disimpan di suhu 4 derajat Celcius sebagai fresh cut. Nah, kita lihat di situ. Di situ senyawa aldehid ini lama-lama akan turun ketika dia itu mulai dari 27 hari setelah antesis sehingga dia dipanen. Nah, tetapi setelah dilakukan proses yaitu menjadi fresh cut, artinya dia dikupas, dipotong-potong, terus disimpan di suhu dingin 4 derajat, yang terjadi adalah senyawa aldehidnya akan turun, bahkan habis. Kita lihat dengan senyawa lain, yaitu ini hasil dari penilaian sensori.
Subuye kita baca adalah flavor, aroma, intensity, sensory, atribut. Atribut, sensoris, intensitas, aroma, flavor. Yang paling atas itu aroma Cupid pumpkins, aroma yang seperti timun atau pumpkins. Yang tengah, yang B itu aroma green, aroma hijau. Yang C, yang tengah itu aroma sweet, aroma manis. Kita lihat di situ. Untuk aroma seperti timun, ya kan kalau kalian membaunya melon yang warnanya tadi, apa cantaloupes, itu kan ada baunya kayak ada timun-timunnya, ada bau manis dan ada bau green itu bau seperti rumput-rumput, nah kayak gitu. Di situ aroma Cucurbit pumpkins-nya itu ternyata eh, semakin lama hari setelah antesis atau penyerbukan, maka dia itu cenderung turun. Aroma green-nya pun juga di situ ada yang turun, ada yang naik. Tergantung apa itu? Tergantung varietas. Untuk eh, aroma sweet-nya di situ cenderung eh, terjadi kenaikan walaupun tidak signifikan. Kita lihat di sini hasil analisis dengan menggunakan parameter senyawa volatil. Di situ ada total compounds, itu total senyawa volatilnya, ada total senyawa ester, total senyawa asetat, total senyawa aromatik, dan asetat ester, dan juga sulfur compound. Nah, di situ yang grafiknya, regresinya paling, apa ya istilahnya, derajatnya paling tinggi itu adalah apa itu? Total senyawa asetat dan total ester. Nah, di situ menunjukkan bahwa perubahan apa ya, produksi senyawa asetat dan ester ini terjadi sangat besar sekali pada komoditas yang semakin matang. Artinya apa ya? Semakin matang maka akan semakin banyak dihasilkan senyawa ester asetat. Sebenarnya juga senyawa yang lain juga sama seperti senyawa apa itu? eh itu total compound-nya akan naik dan juga senyawa ester. Kemudian senyawa ester asetat dan non-asetatnya juga naik, senyawa aromatik dan juga senyawa sulfurnya pun juga naik. Tetapi senyawa sulfurnya tidak sebanyak yang senyawa lainnya. Artinya apa? Ini adalah selama proses pematangan akan banyak diproduksi senyawa volatil yang menyebabkan kenapa cantaloupe yang semakin matang baunya semakin tercium. Oke, sekarang hasil penelitian saya, yaitu gamma melon parfum. Nah, waktu master degree kemarin saya meneliti buah ini, yaitu yang dihasilkan dari riset Profesor Budi Setiadi, dosen genetik UGM yang menemukan varietas ini. Lalu saya meneliti mengenai senyawa aroma yang dihasilkannya. Karena varietas melon ini adalah melon parfum yang baunya menyengat seperti parfum. Hasil riset saya di sini dapat saya jelaskan mulai dari di grafik ini di bawah itu minggu pertama setelah polinasi, minggu atasnya itu minggu kedua, hingga paling atas minggu kelima setelah polinasi. Ini adalah grafik yang dihasilkan dari analisis menggunakan gas kromatografi dengan menangkap, mengekstrak dulu senyawa volatil atau senyawa mudah menguap dari kulitnya dari gamma melon parfum tersebut. Nah, dapat dilihat ya, mulai dari yang paling bawah, itu dapat dilihat bahwa terjadi peak atau puncaknya itu sedikit, dan lama-lama semakin ke atas, puncak yang muncul itu semakin banyak.
Nah, puncak itu menunjukkan adanya senyawa yang terdeteksi hasil dari kromatografi. Dari kromatogram ini dapat dia tarik sebuah kesimpulan bahwa semakin matang buah gamma melon parfum ini, maka akan semakin banyak dihasilkan senyawa volatil. Nah, kemudian kita meneliti lagi sebenarnya senyawa volatil yang dominan, senyawa volatil yang dihasilkan itu apa aja sih golongannya? Oh, ternyata dari hasil riset ini menunjukkan bahwa senyawa hidrokarbon dan ester dan itu menjadi senyawa utama dominan terhadap uh, total senyawa volatil yang dihasilkan. Nah, golongan esternya apa aja? Nah, golongan esternya itu ada ester asetat dan ester non-asetat. Nah, ester asetat atau ester yang dia itu ada asetiknya, ada asidnya, itu jumlahnya dominan dibandingkan ester non-asetat. Kemudian kita mencoba lagi untuk mencari siapa sih senyawa yang bertanggung jawab terhadap aroma harum pada agama melon parfum. Nah, ini menggunakan instrumen yaitu gas chromatography olfactometry atau GCO. Nah, kita mengkonfirmasi antara mesin dengan bau yang kita cium melalui alat ini. Nah, di sini saya menemukan bahwa golongan alkohol ada 3 senyawa dan di situ ada senyawa 3 penten 2 ol yang jumlahnya cukup dan respon baunya adalah sweet and fruity di GCO, tetapi other description-nya adalah green vinyl, dia memiliki intensitas yang cukup sedang ya di situ. Kemudian kita lihat lagi senyawa apa? Oh, ada acetic acid, ethyl ester, dia itu di GCO sweet and flowery, sedangkan di other description-nya di situ green, fruity, sweet, flowery, fresh, apple, and pear. Ada satu lagi yaitu 2-butanon 3-hidroksi. Dia itu juga acid and fruity dan other description-nya sweet, buttery cream, and fatty. Nah, jadi 3 senyawa ini yang bisa dikatakan menjadi dominan yang menyebabkan bau pada gamma melon parfum. Kemudian kita beralih pada sweet cherry, hasil riset Su et al. 2007. Nah, komponen utama aroma dari sweet cherry ini adalah 2-propanol, benzaldehid, dan heksanal. Kemudian untuk varietas Gerard and Koch, dia itu heksanal, ada E2-heksenal, E2-heksen 1-ol, benzaldehid, dan ester. Kemudian Su et al. Sendiri dia itu mengidentifikasi etil asetat, asam heksanol, dan etil ester. Nah, di sini kita lihat grafik ini bercerita apa? Oh, dia bercerita mengenai konsentrasi aldehid yang menyusun dari komoditas ini berdasarkan perbedaan different stage maturation, perbedaan tingkat kematangan dari green stage, color stage, green stage itu hijau, color stage juga berwarna, commercial stage sudah merah, and ripe stage itu merah merona siap makan. Di situ dapat kita lihat bahwa senyawa C6-aldehyde di situ ternyata naik ketika dia masuk ke color stage dari green stage, tetapi dia akan turun dan cenderung stabil. Tetapi dan C6-aldehyde ini dominan ya terhadap senyawa lain. Kemudian ada benzaldehyde di situ ternyata muncul juga konsentrasinya sangat kecil, tetapi
memberi karakteristik cita rasa dari hasil hidrolisis enzim pada amigdalin atau senyawa yang amigdalin itu senyawa yang menyebabkan rasa pahit. Tetapi karena dihidrolisis maka muncul senyawa khas yaitu benzaldehyde. Kemudian ini adalah konsentrasi alkohol. Yang muncul alkohol ada C5 alkohol, C6 aromatik alkohol, dan others. Ternyata C6 alkohol ini dominan ya. C6-nya apa? C6-nya E2 hexacetonol atau oke. Di sini senyawa alkoholnya dominan juga. Kita lihat senyawa esternya. Oh, esternya juga semakin lama semakin naik. Berarti ketika dia matang, senyawa esternya semakin banyak. Kita beralih ke jackfruit. Jackfruit itu apa sih? Jackfruit itu apa ya ini ya? Duh, bahasa Indonesia itu. Jackfruit, jackfruit. Nangka, Bapak. Ah, nangka. Ya Allah, nangka. Ya, oke. Di buah nangka di sini. Hasil riset Hong et al. 2006, nah, tentang buah nangka. Oh iya, di sini ada tulisan Indonesia. Komponen pembentuk aroma nangka. Nah, aroma khas ini disebabkan senyawa butil asetat dan 3-metil butil asetat. Nah, kita lihat hasil dari analisis dengan menggunakan gas kromatografi. Nah, kalau tadi rasa tadi menggunakan senyawa kromatografi cair atau SPLC, tapi kalau untuk senyawa aroma karena dia itu senyawa volatil, nggak boleh pakai SPLC, nggak bisa, tetapi pakai gas kromatografi karena bentuknya gas. Maka disebut dengan GCMS. Nah, kita lihat di situ hasil dari analisis GCMS dihasilkan ada 23 senyawa senyawa volatil yang dihasilkan, tetapi nggak semua senyawa volatil ini yang akan bertanggung jawab terhadap komponen nangka. Kayak tadi loh hasil riset saya di Gamma Melon Parfum, senyawanya banyak banget, tapi ternyata hanya ada 3 senyawa utama tadi yang menghasilkan apa namanya menjadi kunci ya, yang sedang tadi aromanya. Nah, sedangkan di nangka sendiri ada 2 yaitu butil asetat dan 3-metil butil asetat ini yang menyebabkan uh, bau khas nangka. Kemudian di rasa manis. Nah, kita beralih ke rasa. Rasa manis kita belajar dari Biley tahun 1906 tentang buah pisang. Nah, buah pisang di tabel ini kita lihat di sebelah kiri itu color of peel yang dia itu apa ya menunjukkan tingkat kematangan mulai dari hijau, hijau semua kuning, kuning kecoklatan sampai warnanya coklat. Coklat itu sangat udah senescence ya, sudah overripe. Ternyata kita lihat di situ reducing sugar artinya kandungan gula reduksi yaitu gula importnya. Kemudian bagaimana kandungan reducing sugar as a glukosa di situ makin matang makin naik. Nah, tentunya kemudian total sugar, total gulanya, gula reduksinya makin lama makin naik, total gulanya makin lama makin naik. Dan kita lihat yang terakhir total karbohidrat. Karbohidrat itu menunjukkan jumlah pati dan jumlah gulanya. Jumlah patinya ternyata total karbohidratnya makin lama makin turun. Nah, hal ini kenapa sih kok bisa terjadi? Nah, kok bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena semakin matang padi itu akan di apa ya ditelisih oleh enzim untuk menjadi reducing sugar dan gula-gula sederhana sehingga dia menyebabkan rasanya itu semakin manis karena pati manis ketika dia dipecah pati itu kan monomer polimer dari glukos. Nah, dia dipecah oleh enzim, maka dia akan menjadi gula-gula sederhana. Dan itu yang menyebabkan uh,
Gula sederhana yang tertentu itulah yang menyebabkan rasanya semakin manis. Kemudian kita belajar dari Oriental Melon oleh Chen et al. Nah, di sini kita lihat di situ ada tiga metode polinasi atau penyerbukan, yaitu menggunakan growth regulator, ada dengan menggunakan honeybee dan bumblebee. Itu adalah lebah ya, lebah yang madu dan lebah yang gede tawon. Nah, kemudian di after pollination dari hari ke-10, 20, 30, dan 35. Kita lihat di situ setelah polinasi, setelah penyerbukan, yang dia itu pakai lebah, growth hormone dulu. Jumlah sukrosnya itu naik, glukosnya naik, fruktosnya naik, dan total gulanya naik. Yang pada lebah madu, dia juga naik, sama semuanya. Yang pada bumblebee, dia juga naik. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin matang atau semakin menuju proses pematangan yang terjadi pada melon adalah terjadi kenaikan jumlah sukrosa, glukosa, fruktosa, dan total gulanya. Ini adalah rangkumannya, bagaimana perubahan tiap pekannya, ini total gulanya juga sama. Nah, kita beralih ke buah apel. Wah, ini sudah jam berapa? Oh, masih jam 8.05. Buah apel oleh Silva et al. 2004. Di sini dapat dilihat ya, yang kiri atas, yang E itu soluble solid content. Soluble solid content itu adalah total padatan terlarut yang biasanya berkorelasi dengan kandungan gula. Kandungan gula berkorelasi dengan rasa manis. Nah, kita lihat di situ antesis. Antesis itu bukan hari setelah dia terjadinya antesis, di hari ke-20 ke hari 40 terjadi kenaikan total soluble solid. Artinya merujuk pada ekuivalensi jumlah gulanya naik. Dan kalau gulanya naik, berarti semakin manis. Kemudian di situ ada lagi titratable acidity, keasaman tertitrasi, artinya jumlah asam yang ada di situ. Oh, ternyata apa? Semakin matang, asamnya itu akan semakin turun. Bisa kita lihat di situ, asamnya semakin turun. Lalu kita cross check pada gas etilennya yang bawah. Oh, ternyata pada hari ke-30 dan 35 terjadi puncak klimakterisasi yang ditandai dengan kenaikan etilen mendadak dan drastis. Lalu terjadi penurunan. Ketika etilen mendadak naik drastis itu di hari ke-30 dan 35, apa yang terjadi? Yang terjadi jumlah gulanya pun mencapai maksimum, TSS-nya maksimum, dan terjadi penurunan tiba-tiba drastis titratable acidity. Nah, ini adalah tanda-tanda fisiologis terjadinya klimakterisasi. Kita ke tangerine. Tangerine. Di sini tangerine itu buah jeruk ya. Di sini dapat kita lihat bahwa ini informasinya tentang apa sih? Tentang total soluble solid atau TSS, ada kandungan sucrose, glucose, dan fructose. Nah, di situ dapat kita lihat ya, dia mulai dari growth, dari hari ke-16, 24, 28, dan 34, kemudian masuk ke fase maturation atau tua dan matang, 35 dan 37. Total soluble solidnya itu naik. Nah, bagaimana saya tadi menyatakan statement bahwa total soluble solid berkaitan dengan kandungan gula. Nah, di sini dapat kita lihat. Ketika total soluble solidnya naik, ternyata jumlah glukosnya itu naik, sukrosnya naik, fruktosnya juga naik. Nah, ini menunjukkan bahwa total soluble solid itu berkorelasi dengan jumlah gula-gula yang ada di situ. Nah, kenaikan gula ini pun juga terjadi
sangat banyak ketika dia sudah masuk di fase maturation. Kemudian rasa asam pada tangerine. Ini ya dijeruk oleh rong ruang seri di situ. Nah, kemudian kalau di sini TA itu apa? Titratable acidity, keasaman tertitrasi, berkorelasi dengan jumlah asam-asam yang ada di situ. Di sini asam yang kita ukur adalah asam sitrat, asam malat, dan vitamin C atau asam ascorbat. Nah, di situ dapat dilihat ya bahwa semakin matang, titratable acidity-nya semakin turun. Benar nggak sih berkaitan dengan jumlah asamnya? Oh, ternyata asam sitratnya semakin turun, asam malatnya turun, vitamin C-nya pun juga sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin matang titratable acidity-nya turun yang berkorelasi dengan jumlah asam-asam yang ada di situ, khususnya asam sitrat dan malatnya semakin turun. Nah, ini di buah citrus tadi oleh Inglesis juga sama. Jadi di sini dapat dilihat ya bahwa yang D itu selama proses pematangan maka akan terjadi kenaikan glukos, sukros dan fruktos untuk karbohidratnya. Tetapi akan terjadi kenaikan acidity atau asam hingga dia sampai ke fase tuang. Ketika dia masuk fase maturation dan ripening, maka dia akan turun sehingga rasa asamnya akan semakin memudar. Oke, baik. Baik, sudah selesai untuk pembahasan topik mengenai warna, aroma, dan rasa. Sekarang kita beralih ke sesi pertanyaan tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk sesi untuk foto presensi. Apakah ada pertanyaan?